Hari ini yang sudah berambut putih beruban, walaupun apa obatnya, itu kata Rasulullah tanda-tanda bahwa itu adalah sebuah langkah untuk mendekati kematian. Begitu banyak majelis jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini kita sedikit menyampaikan tausiah bahwasanya terkadang dalam kehidupan ini mendengar tentang kematian, dicabutnya nyawa seseorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa terkejut, kita merasa sepertinya itu mustahil, sepertinya kita tidak yakin dan tidak percaya. Tapi itulah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membuktikan, memenuhi janjinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian itu. Dan itu kepada kita hari ini yang masih duduk bersimpuh di rumah duka ini, yang sempat hadir pada malam hari ini, peristiwa itu suka atau tidak, rela atau terpaksa, itu akan kita lewati dan akan kita rasakan semua. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat 26, 27 dan 28. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fali ayyi 'ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap apa yang diciptakan oleh Allah itu akan hancur, itu akan binasa, dan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang abadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kekal, yang abadi adalah Allah pencipta, pemilik seluruh jagat alam raya ini. Dari itu majelis yang dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala dikunci ayat ini. Fadi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Terasa bagi diri kita bahwa perubahan demi perubahan dalam kehidupan ini yang tidak mungkin akan kembali kepada suatu masa yang sudah dilewati. Proses perjalanan panjang yang telah kita lalui tidak mungkin untuk surut kembali kepada masa-masa yang silam. Katakanlah orang yang berumur hari ini 30 tahun mustahil kembali dalam usia yang lebih muda di 20 tahun. Hari ini yang sudah berambut putih beruban, walaupun apa obatnya, itu kata Rasulullah tanda-tanda bahwa itu adalah sebuah langkah untuk mendekati kematian. Begitu banyak tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua,
Tapi menjawab ayat yang kita sebutkan di akhir, masih banyak manusia yang melanggar, yang melalui syariat yang ditetapkan oleh Allah itu dengan sebuah pertanyaan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau telah dustakan? Kita ini Bapak Ibu sudah banyak berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berdusta pada diri sendiri. Suatu kajian yang sangat mungkin menjadi inspirasi kepada kita bersama, bahwa musibah kematian, dicabutnya nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbagai caranya dilakukan oleh Allah. Di antara kita semua saya yakin gemar membaca Al-Quran, tapi apa yang dibaca terkadang tidak mampu dinalar oleh akal pikiran yang sehat kita. Di antara kita juga banyak yang membaca Al-Quran sekaligus karena tidak mampu menganalisa ayatnya, dia tambah dengan terjemahannya. Kemudian di antara kita tidak cukup dengan terjemahannya, dia baca lagi tafsirnya, dia analisa begitu dalam, begitu luas, juga masih belum mampu untuk mengambil hakikatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini, apa yang dibaca dalam Al-Quran itu yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, kepada kita semua, karena tidak mampu kita untuk menganalisanya, tidak mampu dicerna dengan pikiran yang dan akal sehat kita. Apa yang terjadi dalam Al-Quran itu dibuktikan nyata oleh Allah dalam kehidupan kita, masih segar dalam ingatan kita. Dulu Allah pernah menurunkan belalang. Dulu Allah pernah menciptakan musibah yang disebut dalam Al-Quran sarsaran, yang hari ini disebut dengan puting beliung. Dulu Allah dalam Al-Quran pernah mengisahkan yang disebut dengan rajfah, gempa. Hari ini kita rasakan gempa. Dulu Allah, kaum Nabi Lut pernah menenggelamkan kaumnya, kaum Sodomnya, yang hari ini dikenal dengan istilah badan likuifaksi. Tenggelamnya beberapa kulit bumi masuk ke dalam bumi. Hari ini dulu diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Nuh alaihissalam diturunkan hujan dari langit, dipancarkan dari bumi, suruh tenggelamkan bumi. Hari ini itu pun terjadi. Begitu banyak kisah yang ada dalam Al-Quran, itu hari ini, saya ulang apa yang saya sampaikan tadi, karena tidak mampu manusia untuk menganalisa apa yang dia baca, yang terjemahannya, maka Allah dekatkan kepada kita itu seperti itu. Di Donggala, di Sigi, di Pantai Carita, di Lombok, di Jawa Barat, di Medan, semua terjadi. Bahkan karena tidak mampu lagi, karena tidak dekat dengan kita, Allah dekatkan ke lorong al-muslim ini, diantar ke rumah kita. Kau rumah itu juga nih. Nah, ini tanda. Ini tanda nih. Ke lorong kita, ke jalan al-muslim ini diantar. Kemarin sehat, kemarin mobil sembahyang, kemarin ini. Itu teori manusia.
Itu teori manusia. Manusia boleh saja berkata seperti itu. Tapi Allah berkehendak dengan satu ungkapan, kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Dalam gunanya Bapak Ibu jamaah yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, ulangi segemi karena kemampuan manusia untuk sadar sulit. Di Maluku, Sulawesi Tengah nggak mampu dia nalar. Didekatkan lagi ke Sumatera Barat, nggak mampu dia nalar. Didekatkan lagi ke Sumatera Utara, nggak mampu dia nalar. Didekat Kutaking ini, Pulau Asmul ini juga nggak mampu manusia menalar itu. Itulah kita sebenarnya majelis yang Allah Subhanahu wa taala. Tengku tegati menyawah nasihat kita. Bapak, merenunglah. Burung-burung kita merenungi diri. Kita rasakanlah kematian itu bagaimana pedihnya, bagaimana sulitnya. Ini rumah gedung yang ditinggalkan almarhum, mobilnya ditinggalkan, dan keluarganya ditinggalkannya. Apa yang dia bawa? Apa yang kita urus dari tadi kemarin sampai tadi pagi, tadi siang? Apa yang kita urus? Maka Rasulullah berpesan kepada kita semua, ambil pelajaran dari kematian. Ambil pelajaran dari kematian. Itu akan diambil, itu akan datang kepada kita. Itu akan datang kepada kita. Nah, adakah jaminan di antara kita semua dengan ungkapan bahwa di akhir kehidupan kita adalah husnul khatimah? Insya Allah itulah yang kita programkan. Itulah yang kita rencanakan dengan baik. Itulah yang kita buat diri kita. Bukan orang membuat kita bahagia, tidak. Yang membuat kita bahagia diri kita sendiri. Yang bisa mengeluarkan kita dari kezaliman dan keterpurukan adalah diri sendiri. Al-Quran pedoman kita. Rasulullah memberikan arahan kepada kita. Kita diberikan contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah dibilang Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita mencintai suami atau istri kita, yakinlah satu saat itu akan berpisah. Betapapun kita mencintai anak keturunan kita, itu ada batasnya. Betapapun kita mencintai harta yang kita miliki, yang kita usahakan siang dan malam, itu akan lepas dari kita. Kalau boleh dengan bahasa sederhana kita sampaikan, berani hidup harus berani meninggalkan dunia ini. Berani hidup berarti harus siap-siap menghadapi kematian. Nah, hari ini bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari itu majelis Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berulang kali mengingatkan kita bahwasanya belajarlah dari kematian, belajarlah dari kematian, belajarlah dari kematian. Karena itu tiada halangan, tiada rintangan, dan tiada siapapun yang bisa menghalanginya dari dicabutnya nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, perbaiki diri, bukan memperbaiki orang. Baca Al-Quran untuk diri sendiri, bukan membaca Al-Quran untuk orang. Tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meningkatkan kualitas iman orang. Berlaku baik, berlaku jujur, tingkatkan silaturahmi di antara kita. Itu adalah teman setia. Yang paling setia dalam kehidupan kita adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengajak kita semua, merenunglah, berpikirlah, satu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan pergi untuk selama-lamanya dan tidak akan kembali ke bumi ini. Kalaulah seandainya perbekalan kita, ilmu kita terbatas, ibadah kita terbatas, kemampuan kita dalam kehidupan kita ini terbatas dan sangat kurang dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu akhir kehidupan kita akan sengsara.
akan menyesal, akan tidak ada gunanya. Pepatah kita menyatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Dari itu semasih kita sehat, semasih kita lapang, semasih kita cerdas pikiran kita, dan semasih kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati hidup ini, untuk menjalankan syariat ini, untuk melakukan perbuatan yang terbaik. Marilah kita lakukan dengan sekuat kemampuan kita. Insya Allah, Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah tidak pelit. Dia akan memberikan ganjaran kebaikan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya inilah mungkin yang saya sampaikan pada malam hari ini, karena kita tahu bahwa keluarga dari kemarin sudah terlalu capek, mungkin perlu istirahat sebentar. Maka apa yang kami sampaikan ini mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Semoga